Baik, selamat malam dan shalom buat kita semuanya. Pada saat ini saya ingin membagikan sebuah pekabaran firman Tuhan, pekabaran yang sangat luar biasa, kabar baik untuk kita semuanya. Di mana judul pekabaran firman Tuhan pada saat ini berjudul pribadi yang misioner. Ya. Ketika saya diberikan bahan khotbah tentang pribadi yang misioner, yang merupakan buat khotbah yang bagus, apalagi untuk kita orang-orang muda pada zaman ini, yang dimana pada saat ini banyak sekali orang muda yang mungkin kalau membahas tentang pengabaran Injil itu seperti tidak tertarik ya. Namun saya ingin membagikan suatu penjelasan bahwa tentang pengertian bahwa kita semua bukan hanya tugas orang tua untuk mengabarkan Injil, tetapi orang-orang muda juga ikut turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Pribadi yang misioner ya. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang firman Tuhan ini, saya ingin membahas dulu apa sih itu misioner. Ya. Kita ambil pengertian misioner ini kepada kekristenan. Ya. Kalau menurut beberapa tua-tua dalam Kristen, ya, pendapat dari beberapa pendeta, seorang pribadi yang misioner itu adalah seorang pribadi yang membawakan kabar baik, ya, membawakan kabar baik, membawakan suatu kabar sukacita kepada orang-orang yang belum mengetahui tentang kabar ini, ya. Jadi ini adalah pengertian landasan awal apa yang dimaksud dengan pribadi yang misioner. Lalu bagaimana? Apa yang dimaksud dengan pribadi yang misioner yang Tuhan inginkan? Ya. Di sini saya ingin menceritakan sedikit salah satu tokoh Alkitab yang mungkin dari kita kecil, sejak kita kecil sampai mungkin waktu sekolah minggu juga sering kita mendengar akan cerita dari salah satu tokoh Alkitab ini, ya, yaitu tentang Saulus, ya. Saulus awal mulanya namanya Saulus lalu berubah menjadi Paulus. Sebelum Paulus menjadi seseorang yang berdekat dengan Tuhan, mengabarkan Injil kemana-mana, ya. Saulus ini adalah seorang yang sangat kalau dibilang itu jahat, ya, sangat jahat. Dikatakan kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6 dijelaskan bahwa awal mulanya Saulus ini adalah orang yang sangat membenci akan murid-murid Tuhan Yesus. Sampai suatu ketika kalau kita buka bersama-sama di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6. Dikatakan di sini, hati Saulus berkorbar-korbar dan ingin mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Bahkan dia sampai menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk bisa diperbolehkan apabila dia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, dia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Bayangkan ya, begitu jahat sekali Saulus ini ya. Bahkan dia sampai meminta surat. Kayak kalau bekerja tuh, kalau misalnya kita ada tugas, meminta surat tugas ya, agar tugas kita itu dipelancar untuk bisa dilakukan ya. Nah, seperti Saulus ini juga, dia minta surat kepada imam-imam besar agar dia diperbolehkan untuk menangkap orang-orang yang ada di jalan. Apabila dia melihat laki-laki atau perempuan yang mengikut Tuhan, dia akan menangkapnya. Lalu apa yang terjadi pada Saulus sehingga dia bisa bertobat lalu menjadi Paulus? Nah, ini akan kita bahas, ya. Ini akan kita bahas. Untuk menjadi seorang pribadi yang misioner seperti Paulus, ada 3 hal. Yang melalui khotbah saya pada malam hari ini, ada 3 hal yang akan kita bahas. Bagaimana seorang yang jahat seperti Saulus berubah menjadi seseorang Paulus yang sangat cinta akan Tuhan dan sangat rindu dekat dengan Tuhan. Bahkan dikatakan dia ingin bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. 3 pembahasan yang bisa membuat kita menjadi seorang pribadi yang misioner seperti seorang Paulus. Yang pertama adalah kita harus mengalami perjumpaan dengan Sang Pemberi, ya.
kita harus mengalami perjumpaan dengan Sang Pemberi. Lalu yang kedua, kita harus mengalami keintiman dengan Sang Pemberi. Lalu yang ketiga adalah menerima kuasa dari Sang Pemberi. Kita akan bahas yang pertama, mengalami perjumpaan dengan Sang Pemberi. Ya. Saulus, yang seperti saya ceritakan di awal tadi, yang merupakan seorang sangat jahat sampai dia sangat membenci murid-murid Tuhan, dia mengalami suatu perjumpaan dengan Yesus. Ya. Kalau kita lanjut baca, kita baca full dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6. Dikatakan di sini bagaimana perjumpaan Saulus dengan Yesus, ya. Dalam perjalanan Saulus ke Damsyik, ya, tiba-tiba ada cahaya memancar dari langit. Di ayat ketiga, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi Saulus. Lalu tiba-tiba Saulus jatuh ke tanah dan rebah, ya. Lalu terdengar suara kepada Saulus. Ini suara Tuhan kepada Saulus. Kata Tuhan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, kata Tuhan kepada Saulus. Lalu Saulus bertanya kepada Tuhan, siapakah engkau? Ada tanda koma di sini. Siapakah engkau, Tuhan? Ya, dia bertanya, apakah engkau Tuhan? Ya, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Saulus bertanya kepada Yesus pada saat itu. Lalu kata Yesus kepada Saulus adalah, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya. Dari cerita ini kita belajar bahwa salah satu titik balik dari perubahan hidup Saulus adalah ketika dia berjumpa dengan Yesus, yaitu Yesus, orang-orang yang ia aniaya, yang ia siksa, ya. Jadi Yesus menampakkan diri bukan secara utuh, tapi dalam bentuk cahaya turun dari langit menampakkan diri kepada Saulus, yang pada saat itu dia tidak bisa melihat cahaya tersebut. Bahkan dikatakan dia sampai rebah dan jatuh karena melihat cahaya itu. Ya. Jadi untuk kita orang-orang muda sekalian, kadang kita berpikir seperti ini, bagaimana saya bisa mengabarkan Injil, ya? Bagaimana saya bisa menjadi seorang pribadi yang misioner, ya? Untuk untuk bisa menjadi seorang pribadi, untuk memulai sebagai seorang pribadi yang misioner, awal yang harus kita lakukan adalah kita harus berjumpa dengan Yesus. Ya, kita harus berjumpa dengan Yesus. Caranya bagaimana? Itu tergantung kepada diri kita. Kita harus bisa, ya, membuka hati kita. Ingat ini menjadi catatan yang penting bagi kita orang-orang muda. Yesus tidak pernah memaksakan seseorang untuk mengikut Dia. Ya. Yesus tidak pernah memaksakan seseorang untuk mengikut Dia. Ya. Yesus bukanlah Tuhan yang otoriter. Ya. Yesus bukanlah Tuhan yang otoriter yang memaksakan kehendaknya. Ya. Yesus memberikan keleluasaan kepada kita untuk memilih. Ya. Tapi sebagai orang Kristen, artinya sebagai seseorang yang sudah mengaku Yesus sebagai juru selamat, berarti kita harus secara tidak langsung kita harus mengikuti segala aturan yang sudah Tuhan berikan melalui firman Tuhan di dalam Alkitab. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita rindu untuk bisa menjadi seorang pribadi yang misioner, kita harus bisa membuka hati kita. Agar apa? Agar Yesus bisa masuk ke dalam hati kita dan bisa kita mengalami suatu perjumpaan dengan Yesus. Ya. Karena kalau kita tidak berjumpa dengan Yesus, bagaimana Yesus bisa menggunakan kita untuk menjadi pengabar Injil, pengabar sukacita kepada orang-orang yang belum mengenal akan sukacita tersebut. Ya. Lalu yang kedua, setelah kita berjumpa dengan Yesus adalah kita akan mengalami keintiman dengan Yesus. Ya. Kita akan mengalami keintiman dengan Yesus. Ya. Keindahan Paulus terbesar adalah bersama-sama dengan Kristus. Dikatakan Saulus ingin bersama dengan Kristus selamanya, dan setiap hari dia berkata-kata, ya, dengan bahasa roh, ya, dengan bahasa roh lebih dari semua orang. Lalu ia menunjukkan keintiman Saulus dengan Allah, ya, dengan cara dia mengabarkan Injil kepada orang-orang yang dia temui dimanapun. Ya. Ketika kita sudah membuka hati kita sudah mempersiapkan diri kita untuk bisa Yesus bekerja melalui kita akan mengalami suatu
keintiman dengan Yesus. Ya. Ketika kita sudah membuka hati kita, pasti kita akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Kita pasti akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita pasti akan belajar bagaimana maksud Tuhan untuk kita, orang-orang muda. Ya, seperti Saulus. Ya. Ketika dia bertemu dengan Yesus, ketika dia sudah mendapatkan suatu pertobatan, dia mengalami suatu keintiman dengan Yesus, dia memperoleh kuasa untuk berkata-kata, berbahasa roh, ya dikatakan melebihi dari semua orang. Ya. Jadi untuk kita orang-orang muda, janganlah pernah kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Ya. Kalau kita ingin menjadi seorang pribadi yang misioner, kita harus ada hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Sama seperti kalau misalnya kita mempunyai seorang pasangan ya. Pasti awal pertama kali kita bertemu dengan pasangan kita. Sama seperti perumpamaan Saulus tadi, pasti kita bertemu dahulu dengan pasangan kita. Lalu setelah kita bertemu, pasti kita akan mengalami hubungan yang intim ya. Hubungan yang intim ini maksudnya adalah pertemuan yang intens ya, pertemuan yang intens. Pasti kita akan mencari cara bagaimana kita bisa bertemu terus dengan orang yang kita suka ini, ya kan? Kalau kita suka dengan seseorang wanita, pasti kita akan mencari cara bagaimana kita bisa bertemu terus dengan seorang wanita ini. Sama seperti Yesus juga. Ya, kalau kita ingin menjadi pribadi yang mengenal akan Tuhan, kita harus pertama itu bertemu dulu, ya, bertemu dengan Yesus, lalu kita mengalami suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Pasti kita akan cari cara bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan. Pasti kita akan menyediakan waktu kita untuk kita bisa dekat dengan Tuhan, belajar akan firman Tuhan. Ya. Lalu setelah kita mengalami hubungan yang intim, lalu yang ketiga adalah kita akan menerima kuasa dari Yesus itu sendiri. Kuasa apa? Nah, ini yang paling penting. Kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kata-katanya sangat luar biasa. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai kepada ujung bumi. Ya. Ketika kita sudah dekat dengan Yesus, kita sudah memiliki hubungan yang intim dengan Yesus, lalu kita akan menerima kuasa dari Yesus. Kuasa apa? Kuasa untuk berkata-kata. Ketika kita digunakan oleh Yesus untuk berkata-kata, berarti kita sudah mendapatkan kecurahan Roh Kudus. Ya. Bukan pribadi kita lagi, ya. Bukan pribadi saya lagi yang berkata-kata, tapi Roh Kudus yang akan menggunakan diri saya untuk bisa berkata-kata, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pekabaran baik kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal akan kasih Tuhan. Ya. Jadi, saudara-saudara, kadang kita bertanya, apa sih tujuan daripada kita menjadi seorang misioner? Ya. Dari khotbah saya ini, apa sih tujuannya? Kenapa sih kita dituntut untuk menjadi pribadi yang misioner? Ya. Apa yang menjadi tujuan kita semua? Mengapa kita harus menjadi pribadi yang misioner? Ini kita lakukan. Ini kita pelajari pada saat ini agar kita bisa menjalankan suatu perintah Tuhan. Di dalam Matius 28, kalau kita buka bersama-sama di dalam Alkitab, ini adalah satu perintah Tuhan sebelum Yesus naik ke surga. Dia mengatakan seperti ini. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya. Jadi ini yang Tuhan mau dari kita, saudara-saudara, orang-orang muda. Ya. Ini tujuan dari khotbah saya sebenarnya. Ya. Firman Tuhan ini mengajak kepada kita orang-orang muda, jangan lagi kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Contoh, kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk nonton drakor, ya, sampai berapa episode, ya. Kadang satu film itu bisa selesai. Kita rela waktu kita habis berjam-jam hanya untuk nonton drakor. Ya. Kita rela waktunya habis berjam-jam untuk kesenangan-kesenangan dunia.
Tapi orang muda pada zaman sekarang jarang sekali habis waktunya untuk belajar firman Tuhan. Jarang sekali belajar bagaimana melakukan, bagaimana mewujudkan daripada perintah Tuhan ini. Firman Tuhan yang saya bagikan ini adalah bagaimana kita orang-orang muda harus bisa menyiapkan hati, pikiran kita, membuka diri kita untuk Tuhan bisa hadir di dalam hati kita dan menguasai diri kita, agar Tuhan bisa memberikan kita kecurahan Roh Kudus dan kita bisa berkata-kata untuk membagikan firman Tuhan. Agar tujuan daripada perintah Tuhan untuk kita pergi menginjil itu dapat terjadi. Ini tugas siapa? Ini bukan tugas saya saja. Ini bukan tugas orang tua saya saja. Ini tugas kita semua. Tugas siapa? Tugas orang-orang Kristen. Ya. Walaupun mungkin banyak orang berpikir kan sekarang sudah zamannya sosmed ya. Sudah zamannya sosmed, sudah banyak ada TikTok, ada Instagram. Ya. Semua orang sebenarnya sudah tahu akan pekabaran Tuhannya. Tahu saja tidak cukup. Tahu saja tidak cukup. Ya. Mereka harus mengerti. Bagaimana caranya orang-orang tersebut mengerti? Ya, kita sebagai umat-umat Tuhan harus memberikan pelajaran kepada mereka. Kita sebagai umat-umat Tuhan harus menjelaskan kepada mereka tentang pekabaran itu. Tidak cukup hanya tahu, tapi harus mengerti. Inilah yang menjadi tujuan daripada khotbah saya pada malam hari ini, pribadi yang misioner. Kita harus bisa menjadi pribadi yang bisa digunakan Tuhan untuk mengabarkan Injil. Ingat, bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas diakon, diakones, bukan hanya tugas itu. Ya, saya kan orang jahat, saya kan nggak punya talenta, saya kan nggak punya ini, saya kan malu, saya kan ini, banyak sekali alasannya pada orang muda pada zaman sekarang. Tapi ingat, saudara-saudara, Tuhan menggunakan Saulus loh. Tuhan menggunakan Saulus untuk mengabarkan Injil loh. Orang yang paling jahat, orang yang menganiaya umat Tuhan. Ya. Berarti Tuhan juga bisa menggunakan saudara-saudara untuk mengabarkan Injil dengan talenta yang sudah Tuhan berikan bagi saudara-saudara. Ya. Jadi jangan pernah kecil hati, jangan pernah merasa diri kita tidak mampu, tapi bagaimana kita menyerahkan diri kita, bagaimana kita meminta kuasa Tuhan untuk bisa menggunakan hati dan pikiran kita, untuk menggunakan lidah kita berkata-kata, agar lidah kita ini bisa menyampaikan kata-kata yang baik dan diri kita bisa mendapatkan kecurahan Roh Kudus. Ini menjadi pergumulan kita semua. Jadi, maukah kita menjadi orang-orang muda yang misioner? Ya, kita bawakan dalam doa bersama agar kita bisa menjadi orang-orang muda yang misioner dan disenangi oleh Tuhan. Inilah firman Tuhan saya pada malam hari ini. Biarlah kiranya firman ini bisa mengangkat iman percaya kita semakin lebih lagi, semakin percaya kepada Tuhan, dan kita mau terus belajar akan firman Tuhan. Baik, saya bawakan firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.